dan Pak Sinse. Pak Sinse dan Pak Tabib. Harus ketukar lagi. Enggak, woi. Jadi kita menyikapi nih, ada 2 dokter yang lagi fenomenal saat ini di Indonesia. Dokter Tirta dan Dokter Louis ini saya juga masih baru kenal. Kalau dulu Louis ini kan kita kenal celana jeans nih. Nah, untuk menyikapi ini ya, dan pendidikan serta pengetahuan untuk Sobat Lentera, ini gimana Pak Sinse dan Pak Tabib kita menyikapi ini? Pak Sinse dulu deh, Pak Sinse dulu ya nggak ya? Boleh. Jangan rebutan dong Pak Tabib ya nggak ya? Bagusnya Tabib dulu. Hah? Bagusnya Tabib. Kalau gitu sweet aja dulu Pak Tabib sama Pak Sinse ini ya nggak? Hah? Gimana Pak Tabib, gimana? Jadi gini, fenomena Dr. Louis ini sebenarnya sudah didahului dengan fenomena Dr. Tirta. Fenomena Dr. Tirta ya? Ya, jadi sebenarnya dulu Dr. Tirta muncul pertama kali di podcast pribadi dia. Itu seperti mewakili aspirasi sebagian masyarakat. Tiba-tiba perjalanan waktu, Dr. Tirta jadi seperti humas daripada ID. Humas ID ya? Humas daripada dunia medis Indonesia. Oh. Sementara Dr. Louis kemunculannya itu seperti mewakili sebagian besar pemikiran masyarakat awam. Jadi Dr. Louis ini nggak bawa sesuatu yang baru menurut saya. Jadi kalau bahasa bahwa seperti Dr. Louis seperti meragukan COVID, meragukan fenomena COVID segala macam. Seingat saya dulu pemerintahan ini dari awal sudah bikin masalah. Masalahnya di mana masalahnya nih Pak Tabib nih? Pak Mahfud yang mengatakan tidak ada COVID di Indonesia, dari Menteri Perhubungan yang mengatakan COVID mati karena kita rajin makan nasi kuning, Luhut yang mengatakan udara Indonesia yang panas ini tidak bisa untuk COVID. Berkembangnya COVID ya. Tiba-tiba sekarang orang nyikapi Dr. Louis ini seperti terlalu berlebihan. Nah, menurut saya harusnya fakta ilmiah yang dipaparkan Louis cukup dibantah dengan ilmiah juga. Bukan dengan kriminal. Toh di luar negeri, menurut saya di Eropa, di Amerika segala macam, bahwa fenomena dokter atau ahli memperdebatkan sesuatu itu hal yang lumrah. Jadi nggak perlu. Kalau ID menganggap dirinya keberatan dengan statement Dr. Louis, menurut saya cukup ID cukup bikin statement bahwa tidak usah dengerin Dr. Louis, bahwa dia bukan dokter yang berkapasitas atau dia disebut gila, dia nggak normal, cukup itu aja. Gitu nggak, Sinse? Gimana, Sinse? Kurang lebih gitu. Nah, jadi kalau saya ngeliatnya beda. Kalau saya gini, bukan beda, maksudnya sama, tapi dari sudut pandang yang lain gitu loh. Kesalahan Dr. Louis itu ada satu, dia memulai dengan ungkapan bahwa corona tidak ada. Yang kedua, dia bilang masalah interaksi antar obat yang menjadi pemicu kematian, terutama efek ke jantung gitu loh. Nah, dua hal ini sebenarnya harusnya dipandang terpisah. Oke, untuk statement dia bahwa corona itu tidak ada, kita anggap itu emosional gitu. Tapi statement kedua dia tentang interaksi antar obat, kalau saya nggak salah baca berita per 2 hari yang lalu, secara tidak langsung itu diakui oleh pemerintah dengan dihapuskannya 2 jenis obat yang selama ini jadi referensi, masuk ke dalam daftar referensi obat penanganan COVID. Per 2 hari yang lalu itu dihapuskan sama pemerintah. Artinya apa? Jadi obat yang selama ini diberikan kepada pasien tidak melalui uji klinis, sudah dijejali dulu kepada pasien. Kita COVID sudah 1,5 tahun. Ya, 1,5 tahun. 1 tahun 5 bulan kurang lebih. Artinya obat itu sudah lama diberikan, tapi baru 2 hari yang lalu, kalau nggak salah 2 hari yang saya lihat, 2 hari yang lalu baru keluar statementnya bahwa berdasarkan hasil uji klinis 2 jenis obat ini sudah tidak representatif lagi untuk masuk daftar referensi obat penanganan COVID. Artinya karena varian baru ini atau memang itu penanganan COVID maksudnya? Nggak jelas. Oh, berarti harus bisa dijawab juga oleh pihak ID ya. Oseltamivir sama azitromisin. Azitromisin. 2 itu yang sempat langka. Jadi kalau saya kepengennya memang pemerintah, ID gitu ya, atau dinas kesehatan, departemen kesehatan, direspon aja. Statement Dr. Louis ini yang berdasarkan jurnal kesehatan dunia, direspon aja dengan debat ilmiah antara pihak ID dengan Dr. Louis. Toh mudah kan?
Tapi ada pernyataan dari Dr. Luis ketika diperiksa oleh Polda ya, Bareskrim Polda, dia mengatakan bahwa dia meminta maaf dan karena statement dia tidak berdasarkan riset. Bukan, Dr. Luis lebih menyebut di pemeriksaan Bareskrim itu dia memohon maaf akibat pernyataan dia menciptakan keresahan, kegaduhan. Ya, karena pembicaraan dia tanpa riset. Jadi gini sebenarnya, penangkapan Dr. Luis pun itu sudah jadi sumber masalah. Yang kita hadapi ini kan urusan medis, tapi kenapa penanganannya selalu dengan politis? Gitu loh. Contoh, jadi ketika timbul keraguan, ketika timbul masalah di masyarakat, harusnya pemerintah ini memberikan jawaban yang menenangkan, gitu loh. Menjawab, bukan menangkap. Gitu loh. Sekarang apakah dengan ditangkapnya Dr. Luis terus dia minta maaf? Apakah orang-orang yang tadinya mempercayai statement Dr. Luis jadi tidak percaya? Enggak. Nah, itu di situ. Bahkan orang yang tadinya sudah percaya sama Dr. Luis, begitu dia ditangkap makin percaya bahwa penanganan COVID di Indonesia lebih kental unsur politisnya daripada unsur medisnya. Nah, kalau saya memandang persoalan Dr. Luis dan Dr. Tirta versinya ya. Ini mohon maaf dulu ya sama IDI ya. Ya enggak, ini kami kan dari pengobatan tradisional ikut campur ke ranah IDI. Jadi ini fenomena, memang fenomena medis. Artinya dalam dunia medis juga banyak versi atau banyak penelitian yang mendukung ke arah penyembuhan COVID. Seperti tahun 98 ketika forumnya itu 97 98 tuh forumnya ahli ekonomi lah. Ketika krisis moneter Indonesia, waktu itu semua ahli ekonomi bicara. Sekarang memang saatnya para dokter untuk menjelaskan kepada dan para kita. Tabib dan sinse harus. Para tabib dan sinse. Iya, Mana sobatnya? Jadi artinya ini saya minta masukan dari sobat nih, sobat Lentera nih. Karena gini nih, ini terkesan bercanda, tapi sebenarnya serius. Lah metode pengobatan memang banyak Pak. Bukan, jadi gini. Pak Tabib, Pak jadi Sinse. gini. Kalau kita mau bermain di sisi yang safety, sebaiknya bahkan pakai obat-obat tradisional dan herbal. Kenapa? Karena ya mungkin Bung Eko tahu sendiri, untuk menetapkan satu obat itu layak digunakan untuk pasien dengan gejala A itu tidak butuh waktu 1 tahun 2 tahun. Oh iya. Gitu loh. Sementara COVID ini baru 1 tahun 5 bulan. Jadi pertanyaan kita, obat apa yang dijejali, sudah melalui uji klinis apa? Betul. Yang harusnya diuji ke tikus, ke hewan, atau memang sekarang manusia ini. Jadi kita ini kayak apa ya? Uji klinis langsung ke manusia. Jadi gini, Bung Eko, saya ngeliatnya kan gini ya. 1,5 tahun virus corona ini tersebar di dunia. Hampir seluruh dunia, seluruh negara pun sama-sama awam dengan dunia COVID ini. Oh iya. Jadi kalau kita melihat misalnya cara pendekatan pemerintah Indonesia untuk meredam COVID, terkesan seperti berlebihan dibandingkan negara-negara lain. Itulah yang jadi sumber masalah utamanya. Nanti dulu Pak Tabib. Tadi ada kalimat Pak Tabib yang mengatakan Indonesia berlebihan. Ya. Fenomenanya. Contoh nih ya. Ya enggak gini Pak Habib. Fenomenanya bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dianggap dunia internasional, ya, tidak atau gagal, tidak mampu untuk menangani COVID. Sudah ranking kalau itu. Sudah Ya, ranking. ini bukan bicara berlebihan, gitu ya. Jadi gini, Bung Eko, contoh ya. India yang dengan penduduk 1,2 miliar, yang 2-3 bulan lalu terjadi ledakan besar COVID-nya, saat ini mulai menuju angka yang turun cukup jauh. Ya. Nah, jadi menurut saya bahwa kita yang sama-sama awam dengan negara lain, tapi treatment kita terhadap masyarakat terlalu keras, terlalu ekstrim. Itulah yang saya bilang bahwa kalau negara ini mau hadir saja dulu dalam penegakan prokesnya. Bukan maksa vaksinnya, bukan masa pembatasan PPKM darurat segala macam, bukan. Baik. Oke Pak Tabib. Dan Ini Pak Sinse dan Pak Tabib ini masuk sudah ke dalam babak tadi ada saya tangkap vaksin. Ini sebuah isu yang bagus. Karena mungkin nanti kan kita sambung lagi setelah jeda pariwara berikut ini.